this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Salomo lebih bijaksana daripada semua orang. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Kisah mengenai Salomo kita dapat pelajari di sepanjang kitab 1 Raja-Raja. Segera sesudah Salomo naik tahta menggantikan Raja Daud, Tuhan muncul dalam mimpinya dan mengatakan agar Salomo minta apa saja dari Tuhan. Dengan mengaku bahwa dirinya masih hijau, Salomo tidak meminta kekayaan atau kemasyhuran, umur panjang atau berjaya atas musuh-musuhnya. Melainkan Salomo meminta hikmat agar bisa memerintah umatnya dengan keadilan. Atas dasar permintaannya waktu itu, akhirnya Salomo menjadi seorang administrator jenius. Salomo membagi negaranya menjadi 12 wilayah yang dipimpin oleh 12 pejabat raja. Salomo membangun tentara handal dan membentuk armada perang dagang, yaitu kapal-kapal atau armada-armada kapal dagang Israel yang berlabuh di Teluk Akabah. Bahkan mengadakan pelayaran-pelayaran dengan gagah berani. Setelah membangun istana dan gedung perkantoran lainnya, Salomo melanjutkan pembangunan bagi rumah Tuhan yang dulu hendak dibangun oleh bapaknya, yaitu Raja Daud. Salomo adalah seorang seniman yang juga mendukung totalitas mengenai kesenian, bahkan mengubah banyak lagu dan peribahasa. Salomo banyak menuliskan sajak-sajak yang ajaib. Reputasi hikmat, keagungan, dan keadilannya masyhur di tengah-tengah negeri, bahkan di seluruh bangsa-bangsa. Di bawah pemerintahan Salomo, rakyatnya menikmati perdamaian dan kemakmuran. Oleh sebab itu, Yesus menyebutkan nama Salomo dalam Matius 6 ayat yang ke-29 bahwa Salomo dalam segala kemegahannya. Israel telah mencapai titik puncak kemasyhuran dan kehebatannya. Akan tetapi, di balik kehebatan Salomo, ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik. Salomo tidak tulus mencintai Tuhan. Bahkan Salomo juga tidak mengasihi sesamanya. Oleh hasratnya, Salomo memiliki banyak harem. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat dikatakan bahwa Salomo mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain oleh sebab para haremnya. Sedangkan di sisi lain, gaya hidup yang serba mewah dengan melakukan penindasan melalui pajak yang amat sangat tinggi yang ditetapkan dengan kerja paksa di tengah-tengah rakyatnya. Hal itulah yang membuat hatinya semakin condong. Salomo adalah salah satu contoh dari raja-raja yang dalam hidup akhirnya tergoda. Godaan demi godaan duniawi dengan sengaja merusak iman seseorang, merusak fondasi keteguhan hati seseorang. Dalam hal ini, kita disodorkan dengan kisah 3 kerajaan. Kita melihat 3 raja dari kerajaan kesatuan. Yang pertama adalah Raja Saul, lalu kisah Raja Daud, dan Raja Salomo. Dalam kisah dari 3 raja ini, kita gambarkan masing-masing memerintah kurang lebih 40 tahun dengan tingkat yang berbeda-beda. Berbeda dalam pemerintahan, pencampuran yang baik dan yang jahat, berbeda dalam hal sejarah, keimanan,
berbeda dalam hal kekayaan, berbeda dalam hal kewaspadaan, berbeda dalam hal pertobatan. Di dalam kisah ketiga raja ini, kita bisa ambil banyak pelajaran. Masing-masing juga merupakan monumen akan anugerah Allah, di mana Allah bekerja dalam setiap rencananya melalui masing-masing pribadi. Dan setiap pribadi dari raja-raja ini, oleh karena ketiga raja ini juga merupakan monumen akan anugerah Allah dalam rencana penyelamatan umat manusia. Dan sekali lagi oleh kasih-Nya, Allah membuat rencana dalam anugerah-Nya untuk membuat rancangan-rancangan yang indah buat penggenapan setiap janji yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati.